Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk memasuki masa-masa Natal di tahun 2024 ini. Dan malam nanti kita akan beribadah bersama di gereja untuk memperingati lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kehidupan kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah malam Natal atau persiapan kita untuk menyambut Natal, dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah di malam Natal bagi kita hari ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Dalam bahasa Indonesia saya akan bacakan bagi kita semua, demikianlah dikatakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini disampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang. Tentu ini adalah sesuatu hal yang mengejutkan dan bahkan menakutkan bagi mereka. Seruan malaikat akan kelahiran Yesus Kristus di kota Daud, di Bethlehem, sampai kepada para gembala. Saudara-saudara, di kehidupan orang Yahudi, gembala adalah pekerjaan yang sangat paling rendah, yang tidak diharapkan. Para gembala itu adalah golongan masyarakat bawah yang tidak diperhitungkan keberadaannya. Tetapi lihatlah apa yang terjadi, saudara-saudara. Berita kelahiran Yesus Kristus itu pertama sekali diberitakan melalui malaikat, justru kepada para gembala, kepada masyarakat di kalangan yang sangat rendah. Saudara, dia datang menjadi manusia bukan untuk orang yang besar, orang yang hebat, dalam arti tanda kutip, orang yang hidupnya sudah benar. Tetapi justru sebaliknya, kepada mereka yang berdosa, kepada kita yang berdosa. Dan hari ini, berita kelahiran Yesus pun sampai kepada kita, orang yang berdosa. Dia yang lahir di kota Daud, dia yang lahir di Bethlehem, terbaring dibungkus dengan lampin, terbaring di palungan. Dia datang atau dia lahir bukan di tempat yang mewah, bukan di bangunan yang megah, tetapi justru di tempat yang sangat-sangat sederhana. Dikatakan di dalam khotbah kita hari ini, di kandang domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus tidak memandang status. Kedatangan Yesus Kristus tidak melihat siapa kita, seperti apa kita, tetapi dia datang karena kasih-Nya. Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan berita ini disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang diselamatkan di dalam kasih Kristus, marilah kita mensyukuri hidup ini sebagai anugerah yang indah, anugerah yang besar yang harus kita syukuri dan kita panjatkan terima kasih kita kepada Allah. Dan janganlah kiranya kehidupan yang telah menjadi lebih baik di dalam kasih-Nya, kita nodai lagi, kita rusak lagi,
oleh hal-hal dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita mengangkatkan pujian, nyanyian syukur setiap hari di dalam kehidupan. Sebagaimana yang disaksikan oleh para malaikat di dalam lagu puji-pujiannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi kita. Saudara, hidup kita ini adalah anugerah seperti yang saya katakan tadi. Marilah segala sesuatu yang telah kita miliki, kita renungkan kembali. Itu adalah karena perkenanan Tuhan menjadi milik kita. Pencapaian kita sampai hari ini, itu adalah perkenanan Tuhan sehingga kita bisa menggapainya. Karena itu, mari kita memuji Dia, menyambut Dia terus hidup di dalam kehidupan kita dengan menjalani hari-hari kita yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus yang lahir dalam hidup kita tentu akan membawa perubahan, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih kuat di dalam menjalani kehidupan. Hari-hari kita ke depan masih panjang dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwasanya di dalam hari-hari kita, ketika kita telah menerima Yesus Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita, maka tak ada satupun hari-hari yang menjadi sulit bagi kita. Tetapi di dalam hari-hari kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan, dan di dalam perjalanan kehidupan itu semuanya akan menjadi mudah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia yang telah lahir di Bethlehem pun lahir di dalam kehidupan kita. Dia ada sampai hari ini. Dia tidak lahir di 2000 tahun yang lalu saja, tetapi Dia tetap ada sampai hari ini. Apa bukti penyertaannya? Adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan sebagai penolong kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun kita, yang membawa kita kepada jalan keselamatan, jalan yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus agar kita semua menjadi pemilik surga. Karena jalan kebenaran di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju surga. Pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kita yang hidup di dunia. Kiranya semangat Natal membuat kita tetap bersukacita. Pesan-pesan Natal yang telah kita terima, yang kita dengar selama perayaan-perayaan Natal kita di sepanjang bulan ini, biarlah itu mengingatkan kita kembali untuk bersaksi bahwasanya Dia yang datang membawa kabar baik, Dia yang datang membawa sukacita, janji keselamatan, dan yang itu semua sudah dikerjakan untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita dan memampukan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, meneruskan kehidupan kita sampai di tujuan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami merasakan kehadiran-Mu selalu ada. Engkau yang lahir di Bethlehem, di kota Daud, pun hadir dan lahir di kehidupan kami. Lahir, hadir di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, dan bahkan dimanapun kami berada. Asalkan kami percaya dan tetap setia, kami akan merasakan kehadiran-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Apapun yang menjadi pergumulan, perjuangan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu kami yakinkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya kami akan dapat melewati tahun ini dengan baik karena Tuhan hadir dan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.